Pada hari itu, Citra harus meragukan kesabarannya sendiri. Teman-teman ibu mertuanya, yang terang-terangan meremehkan menantunya karena hanya memiliki sebuah kafe kecil. Mereka sama sekali tidak tahu siapa wanita yang berada di hadapan mereka. Di sebuah bangunan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tersembunyi sebuah kafe kecil yang nyaman. Citra, 32 tahun, dengan celemek berwarna krem, dalam diam meletakkan gelas-gelas air di meja. Kata-kata yang meluncur dari mulut para tamu itu menusuk telinganya. Tangannya kasar sekali. Perlu dirawat itu. Yah, maklumlah, cuma kafe kecil. Mereka adalah teman-teman lama ibu mertuanya, Ibu Ratih. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa wanita di hadapan mereka bukan hanya menantu yang mereka rendahkan, tetapi juga pemilik seluruh gedung ini. Pernahkah Anda melihat orang-orang yang meremehkan menantu orang lain? Orang-orang yang tidak ragu untuk menghina dan merendahkan secara terang-terangan. Mengapa orang-orang ini begitu meremehkan Citra? Dan mengapa Citra hanya bisa diam dan menahan diri? Mari kita kembali ke hari itu. Waktu menunjukkan sekitar pukul 2 siang, pintu kafe terbuka dan 4 wanita parubaya berpakaian glamor masuk bersamaan. Kalung mutiara, tas bermerek, dan cincin di jari-jari mereka berkilauan. Yang mengikuti di belakang mereka adalah Ibu Ratih, sang ibu mertua. Namun, penampilan Ibu Ratih sangat kontras dengan teman-temannya. Ia hanya mengenakan blus sederhana dan celana panjang yang rapi, tanpa ada satupun jam tangan di pergelangan tangannya. Dengan hati-hati, Ibu Ratih membuka suara. Teman-teman, ini kafe menantuku. Tenang dan nyaman. Kan? Oh, Ratih, jadi ini kafenya? Lebih kecil dari yang kubayangkan. Iya. Kukira seberapa besar. Yah. Mungil dan nyaman sajalah kita sebut. Haha. Suara tawa teman-temannya memenuhi kafe. Ibu Ratih hanya tersenyum canggung seraya duduk. Melihat itu, Citra dengan tenang mendekat sambil membawa buku menu. Ibu sudah datang. Mau pesan apa? Suara Citra terdengar tenang. Sudah 3 tahun ia mengelola kafe ini di sela-sela kesibukannya menyelesaikan studi S3-nya. Ia sudah terbiasa menghadapi berbagai macam pelanggan. Jadi hal-hal seperti ini biasanya tidak memengaruhinya. Namun, tamu hari ini sedikit berbeda. Seorang wanita, istri seorang direktur rumah sakit, menatap Citra dari atas ke bawah lalu berkata, "Oh, jadi ini menantunya Ratih?" Katanya sedang kuliah dokter, ya? Iya, Bu. Selamat siang. Tapi, bagaimana bisa seorang calon dokter malah memakai celemek di kafe? Kapan belajarnya? Saya belajar di sela-sela waktu. Bu, mana ada belajar di sela-sela waktu? Harusnya fokus pada satu hal. Citra hanya membalas dengan senyuman. Ia tahu tidak ada gunanya berdebat. Saat ia berbalik setelah mencatat pesanan, ia mendengar bisikan dari belakang. Begitu kok mau jadi dokter? Entahlah. Kalau dia menantuku, tidak akan pernah kuizinkan melakukan pekerjaan seperti ini. Benar. Ratih ini bagaimana cara mendidik menantunya? Wajah Ibu Ratih memerah padam. Namun, ia tidak bisa berkata apa-apa. Di antara teman-temannya, Ibu Ratih memang selalu merasa rendah diri. Sejak bisnis ayahnya bangkrut, ia selalu menjadi pihak yang tersisih dalam lingkaran pertemanan ini. Di balik konter, tangan Citra yang sedang menyiapkan kopi sejenak berhenti. Kata-kata yang ditujukan kepada ibu mertuanya terasa menusuk hatinya. Namun, Citra tidak mengubah ekspresinya sedikit pun. Ia hanya dalam diam menyelesaikan kopi dan meletakkannya di atas nampan. Saat meletakkan kopi, seorang wanita lain, yang merupakan pemilik salon ternama, nyeletuk, "Sepertinya kopinya agak kurang panas. Bisa buatkan lagi?" "Baik, Bu. Akan segera saya bawakan yang baru." "Oh, dan minta air putih lagi. Pakai es yang banyak, ya?" Nadanya terdengar seperti perintah. Citra mengangguk, lalu membawa kembali cangkir kopi itu. Melihat punggung menantunya, Ibu Ratih merasa sangat tidak enak. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi bibirnya terasa keluh. Masuk ke dapur, Citra berhenti di depan wastafel. Ia mencengkeram tepi wastafel dengan kedua tangannya begitu erat hingga urat-urat di punggung tangannya menonjol. Setelah beberapa kali mengepalkan dan membuka tangannya, ia menarik napas panjang,
Citra tahu betul bagaimana teman-teman itu selama ini meremehkan ibu mertuanya. Ia tahu betapa tertekannya Ibu Ratih sejak keluarganya jatuh miskin. Karena itulah ia lebih memilih untuk bersabar. Ia tidak ingin ibu mertuanya kehilangan muka di depan teman-temannya atau semakin direndahkan karenanya. Namun, hari ini terasa berbeda. Ada kilatan lain di mata Citra, tatapan mata yang penuh tekad. Tatapan yang seolah berkata bahwa ia tidak akan lagi menahan diri. Citra merapikan kembali celemeknya dan kembali ke area kafe. Wajahnya kembali menampilkan senyum yang tenang. Namun, tak ada yang tahu perasaan yang tersembunyi di baliknya. Suara tawa riuh teman-temannya kembali memenuhi kafe. Ibu Ratih masih duduk dengan bahu yang terkulai. Citra dalam diam meletakkan gelas air sambil menatap ibu mertuanya. Ibu Ratih belum mengerti arti tatapan itu. Tak seorang pun yang menduga badai apa yang akan datang dari sore yang tidak menyenangkan di kafe kecil di Jakarta Selatan ini. Sebenarnya, Citra memiliki sebuah rahasia yang tidak diketahui siapapun. Bangunan ini, gedung 5 lantai tempat kafenya berada, adalah miliknya. Itu adalah hadiah dari almarhum ayahnya saat ia menikah. Sebuah bangunan yang cukup bagus, terletak di gang yang ramai di jantung Jakarta Selatan. Citra adalah seorang mahasiswi S3 yang sedang mempersiapkan disertasinya. Meskipun hari-harinya sudah padat hanya dengan belajar, ia adalah tipe orang yang tidak suka membuang-buang waktu. Ada satu ruang kosong di lantai 1 gedung itu, dan ia merasa sayang jika dibiarkan kosong. Maka, ia membuka kafenya sendiri. Saat lelah menulis disertasi, ia akan membuat kopi dan melayani pelanggan untuk menyegarkan pikiran. Namun, Citra menyembunyikan rapat-rapat fakta bahwa ia adalah pemilik gedung. Semua urusan manajemen gedung ditangani melalui seorang perwakilan. Kontrak dengan para penyewa dan penagihan uang sewa, semuanya diurus oleh perusahaan manajemen properti. Mengapa? Citra tidak suka dengan perhatian yang tidak perlu. Ia tahu bagaimana orang akan memandangnya jika tahu seorang wanita muda memiliki gedung di kawasan elit Jakarta. Berkat itu, gedung ini terkenal memiliki pemilik yang baik hati. Uang sewanya lebih murah dari harga pasar, dan tidak pernah ada permintaan kenaikan sewa yang tidak wajar. Para penyewa, meskipun berterima kasih kepada pemilik gedung yang tidak pernah mereka temui, juga merasa penasaran. Dari area kafe, terdengar suara teman-teman mertuanya. Istri direktur rumah sakit itu bertanya dengan penasaran, "Sebenarnya, siapa sih pemilik gedung ini?" Tidak pernah menampakkan wajahnya sama sekali. Betul juga. Hanya manajernya yang datang dan pergi. Mungkin lebih baik tidak bertemu langsung. Kalau kenal, nanti malah banyak permintaan aneh-aneh. Benar juga. Pemilik gedung kami yang lama cukup menyeramkan. Setiap bertemu pasti ada saja yang dikomentari. Citra mendengar percakapan itu dari balik konter. Dalam hati, ia tersenyum geli. "Saya, Bu. Pemilik gedung itu adalah saya." Namun, kata-kata itu tidak keluar dari mulutnya. Ia hanya diam-diam mengelap cangkir. Berpura-pura tidak mendengar. Benar sekali. Ibu mertuanya, teman-temannya, para wanita parubaya yang berdandan mewah itu, semuanya adalah penyewa di gedung ini. Istri direktur rumah sakit yang mengelola klinik kecantikan di lantai 2, pemilik salon di lantai 3, dan seorang teman lainnya yang mengelola sebuah lembaga kursus di lantai 4, mereka semua membayar uang sewa kepada Citra setiap bulannya. Tentu saja, tak seorang pun yang mengetahui fakta ini. Mereka tidak tahu bahwa pemilik kafe muda yang mereka perlakukan dengan seenaknya ini sebenarnya adalah pemilik gedung yang memegang nasib bisnis mereka. Pemilik salon memanggil Citra. "Hei, namamu Citra, kan? Sini sebentar." "Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" "Dengarkan baik-baik selagi aku bicara dengan baik. Kalau mau usahamu awet, kamu harus bersikap baik pada pemilik gedung. Mengerti?" "Baik, Bu. Kawasan ini persaingannya ketat. Kalau macam-macam kamu bisa langsung diusir, paham?" "Terima kasih atas nasihatnya, Bu." Citra menjawab sambil menundukkan kepala. Saat itu, sudut bibirnya sedikit terangkat. Namun, karena ia sedang menunduk, tidak ada yang melihatnya. "Bersikap baik pada pemilik gedung, katamu?" Betapa ironisnya kata-kata itu, hanya Citra yang tahu. Ibu Ratih yang melihat pemandangan itu merasa hatinya mencelos. Teman-temannya menasihati menantunya seperti itu.
Ia merasa malu sekaligus kasihan. Tapi seperti biasa, ia tidak bisa mengatakan apa-apa. Sejak hari itu, teman-teman ibu mertuanya mulai sering datang ke kafe Citra seolah-olah itu adalah markas mereka. Setidaknya 2 atau 3 kali seminggu. Masalahnya, karena kafe itu kecil, percakapan mereka terdengar jelas. Mau tidak mau, Citra harus mendengarkan semua obrolan mereka. Hari ini pun, mereka datang lagi. Begitu duduk, mereka langsung mulai mengobrol. Awalnya hanya obrolan ringan. Tentang anak seseorang yang akan menikah, atau tentang restoran baru yang enak. Namun, percakapan itu perlahan berbelok ke arah lain. Istri direktur rumah sakit menatap Ibu Ratih dan berkata, "Ratih, kalau dipikir-pikir, dulu kamu itu hebat sekali, ya? Paling kaya di antara kita. Itu kapan? Sudah lama sekali. Iya juga, sih. Tapi dulu ayahmu punya bisnis yang besar sekali. Sudah. Jangan bicarakan itu lagi. Oh, maaf. Aku salah bicara lagi." Wajah Ibu Ratih mengeras. Meskipun temannya meminta maaf, matanya menunjukkan rasa superioritas yang aneh. Keluarga Ibu Ratih bangkrut 10 tahun yang lalu karena bisnisnya gagal. Sejak itu, Ibu Ratih selalu merasa kecil hati dalam pergaulan ini. Tangan Citra yang sedang mengelap cangkir di konter melambat. Wajah kaku ibu mertuanya tertangkap oleh matanya. Hatinya terasa sesak. Kali ini, pemilik salon mengangkat topik lain. "Oh ya, Ratih. Kudengar anakmu sudah jadi pengacara. Ya? Penghasilannya bagus? Dia bekerja dengan giat, tapi kenapa jadi pengacara publik? Dengan otaknya yang pintar, dia bisa masuk firma hukum besar. Katanya dia lebih suka pekerjaan itu. Baik hati sih, tapi bodoh juga. Zaman sekarang kenapa masih mengerjakan hal yang tidak menghasilkan uang?" Ibu Ratih tidak bisa menjawab. Apa yang dikatakan teman-temannya tidak sepenuhnya salah. Ketika putranya memilih menjadi pengacara publik, dalam hati Ibu Ratih juga merasa sedikit kecewa. Namun, itu adalah pilihan putranya, dan ia hanya bisa mendukung dalam diam. Menjelang waktu makan siang, teman-temannya mengambil buku menu. Setelah memesan berbagai macam makanan, muncullah pembicaraan tentang pembayaran. Istri direktur rumah sakit mengeluarkan dompetnya sambil berkata, "Ratih, hari ini biar aku yang bayar." "Tidak perlu. Aku juga bisa bayar." "Sudah, tidak apa-apa. Kamu kan sedang sulit. Biar aku saja. Aku tidak apa-apa. Aku punya uang." "Astaga, gengsimu itu. Sudah kubilang aku yang bayar." Temannya berkata sambil tersenyum, tetapi senyum itu terselip rasa kasihan. Ibu Ratih akhirnya hanya bisa menunduk, ia hanya tersenyum pahit tanpa berkata apa-apa lagi. Citra sedang mencuci piring di dapur. Ia pikir suara air akan meredam percakapan di luar, tetapi suara teman-teman mertuanya terdengar sangat jelas. Nada kasihan yang ditujukan kepada ibu mertuanya, tatapan yang merendahkan secara halus. Tangan Citra menegang. Aktivitas mencuci piringnya terhenti. Citra mengangkat kepala dan menatap ke arah ruang utama. Ibu mertuanya duduk dengan bahu terkulai, sementara teman-temannya masih tertawa terbahak-bahak. Tatapan mata Citra berubah menjadi dingin. Di dalam tatapan itu, ada kemarahan dan sebuah keputusan. Belum saatnya, batin Citra, tapi sampai kapan ia harus bersabar? Jawaban itu, bahkan Citra sendiri pun tidak tahu. Beberapa hari berlalu, dan kelakuan teman-teman ibu mertuanya semakin menjadi-jadi. Awalnya, mereka hanya sekadar tamu yang menyebalkan. Tapi sekarang berbeda, mereka mulai menganggap kafe itu seperti ruang tamu di rumah mereka sendiri. Hari itu, mereka datang lagi beramai-ramai. Namun, di tangan mereka bukanlah menu kafe. Mereka membawa kue-kue, buah-buahan, bahkan nasi kotak yang dibeli dari mal. Tanpa basa-basi, mereka membukanya di meja dan mulai makan. Citra mendekat dengan hati-hati. "Maaf, Bu, tapi makanan dari luar." "Loh, kenapa? Kami kan juga pesan kopi. Masa makan sedikit saja tidak boleh?" "Menurut peraturan kafe, agak sulit, Bu." "Peraturan apa, sih? Kami kan sering kesini." "Anggap saja tidak lihat." "Iya. Fleksibel sedikit, dong." Citra tidak bisa berkata apa-apa lagi.
Teman-teman itu sudah mulai menyantap makanan mereka. Ibu Ratih menatap Citra dengan tatapan meminta maaf, tetapi tetap tidak mengatakan apa-apa. Bukan hanya itu, istri direktur rumah sakit memanggil Citra. Citra, tolong buangkan ini. Di atas meja, tumpukan sampah sisa makanan mereka berserakan. Setelah Citra membersihkan sampah itu, giliran pemilik salon yang memanggil. Oh, Citra, mobilku ada di parkiran. Bisa tolong bawakan ini ke mobil? Kakiku sakit. Yang ia berikan adalah sebuah tas belanjaan. Menyuruh pemilik kafe untuk urusan pribadi. Namun, Citra hanya diam dan menerima tas belanja itu. Ia tidak bisa menolak di depan ibu mertuanya. Teman-teman itu menjadi semakin belak-belakan. Ketika Citra tidak ada, mereka mulai bergosip. Ratih, menantumu itu sebenarnya dari mana, sih? Apa maksudmu? Katanya kuliah S3, tapi kok malah kerja di kafe begini? Aneh, kan? Dia melakukannya karena suka. Suka? Mana mungkin? Pasti karena keluarga asalnya tidak mampu. Makanya dia kerja begini. Pemilik salon menimpali, benar. Sudah kelihatan dari level keluarganya. Kalau dia menantu dari keluarga kaya, mana mungkin dibiarkan kerja begini? Itu kan. Sudahlah, Ratih. Ini kan cuma obrolan antar kita. Kenyataannya memang begitu, kan? Wajah Ibu Ratih menjadi pucat. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya terkunci. Ia hanya bisa menunduk, terintimidasi oleh teman-temannya. Percakapan itu terdengar oleh Citra yang baru kembali dari dapur. Level keluarga, dari mana? Hatinya terasa panas. Namun, Citra berusaha menyembunyikan ekspresinya. Saat itu, istri direktur rumah sakit memanggil Citra. Hei, menantu. Ini, makan dan bereskan. Di atas meja, sisa kue dan buah berserakan. Saat Citra mendekat untuk membereskannya, wanita itu mengeluarkan sesuatu dari dompetnya. Ini, tip buatmu. Terima kasih. Itu adalah selembar uang 2.000-an yang lecek. Ia meletakkannya di depan Citra seolah-olah memberikannya kepada pengemis. Tangan Citra berhenti. Matanya menatap uang 2.000-an itu dengan dingin. Namun, tak lama kemudian, ia mengambil uang itu. Terima kasih. Ibu Ratih tiba-tiba berdiri. Teman-teman, ini keterlaluan, kenapa kalian begitu pada Citra? Loh, Ratih. Apa yang kulakukan? Memberi tip itu salah? Tapi ini. Sudahlah, sudahlah. Ayo kita pergi. Ratih sensitif sekali hari ini. Teman-temannya pergi sambil tertawa. Hanya Ibu Ratih yang tinggal. Menatap Citra dengan wajah penuh penyesalan sebelum akhirnya menyusul teman-temannya. Ditinggal sendirian di kafe, Citra berdiri mematung untuk waktu yang lama. Di tangannya masih tergenggam uang 2.000-an yang lecek itu. Ia bersabar bukan karena tidak punya uang, apalagi karena tidak punya harga diri. Semuanya hanya demi ibu mertuanya. Ia takut Ibu Ratih akan semakin direndahkan di depan teman-temannya. Takut ibu mertuanya akan kehilangan muka karena menantunya. Itulah sebabnya ia bertahan. Citra perlahan berjalan ke tempat sampah. Ia menatap sejenak uang 2.000-an di tangannya, lalu melemparkannya ke dalam tempat sampah. Uang lecek itu jatuh di atas tumpukan sampah. Tatapan mata Citra telah berubah. Bukan lagi tatapan yang hanya bisa menahan diri. Itu adalah tatapan yang tegas, penuh dengan sebuah keputusan. Kafe yang ditinggalkan teman-teman mertuanya terasa sunyi. Suara tawa yang tadinya riuh, kini lenyap seolah tak pernah ada. Citra berdiri menatap meja-meja yang kosong. Uang 2.000-an yang ia buang ke tempat sampah terus terbayang di benaknya. Saat itu, pintu kafe kembali terbuka. Yang kembali adalah Ibu Ratih. Ia pergi bersama teman-temannya, tetapi kembali sendirian. Ibu Ratih mendekati Citra yang berdiri di depan konter dengan hati-hati. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Setelah ragu-ragu sejenak, Ibu Ratih membuka suara dengan gemetar. Citra. Nak. Maafkan ibu. Karena ibu tidak berguna, kamu jadi menderita. Apa yang ibu katakan? Saya tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagaimana? Ibu dengar semua. Apa yang mereka katakan? Mata Ibu Ratih memerah. Kata-kata yang diucapkan teman-temannya kepada menantunya, uang 2.000-an yang dilemparkan, semua itu menyayat hati Ibu Ratih.
Citra hanya menatap ibu mertuanya tanpa berkata-kata. Ibu Ratih tiba-tiba meraih tangan Citra. Tangan yang kasar dan kapalan. Tangan yang mengeras karena seumur hidup mengurus rumah tangga. Citra, sebenarnya, ibu tahu semuanya. Tahu? Apa, Bu? Bahwa gedung ini milikmu. Ibu tahu semua. Mata Citra terbelalak. Ibu mertuanya tahu? Fakta itu mengejutkan bagi Citra. Ibu. Bagaimana ibu bisa tahu? Ibu dengar dari ayahmu. Saat kalian menikah, ayahmu memberikannya sebagai hadiah. Ibu sudah tahu dari awal. Citra kehilangan kata-kata. Kalau begitu, kenapa? Kenapa ia tidak memberitahu teman-temannya? Jika ibu mertuanya mengungkapkan fakta itu, sikap teman-temannya pasti akan berubah total. Jangankan meremehkan, mereka pasti akan membungkuk hormat. Ibu Ratih tersenyum pahit. Tahu kenapa ibu tidak memberitahu mereka? Ibu tidak mau memanfaatkan latar belakangmu untuk menjaga gengsi ibu. Ibu tidak suka itu. Hati Citra terasa sesak. Ibu mertuanya lebih memikirkan perasaan menantunya daripada harga dirinya sendiri. Padahal jika ia pamer memiliki menantu seorang pemilik gedung, ia bisa saja lebih dihargai oleh teman-temannya, tetapi ia tidak melakukannya. Ibu Ratih melanjutkan, dan juga, ibu takut kamu merasa terbebani. Kalau orang-orang berbisik tentang menantu dari keluarga kaya, ibu takut kamu akan kesulitan, makanya ibu pura-pura tidak tahu. Keheningan sang ibu mertua terasa lebih berat daripada alasan apapun. Ia diam bukan karena pengecut, meskipun hidup tertekan di antara teman-temannya, ia memilih bungkam demi menantunya. Itulah satu-satunya cara Ibu Ratih menunjukkan perhatiannya. Mata Citra terasa panas. Ia merasa malu telah salah paham terhadap ibu mertuanya selama ini. Ia sering merasa jengkel melihat ibu mertuanya yang tidak bisa berkata apa-apa di depan teman-temannya. Tapi ia tidak tahu bahwa di balik keheningan itu, tersembunyi perasaan yang begitu dalam. Ibu Ratih menggenggam tangan Citra lebih erat. Citra, ibu janji tidak akan membawa teman-teman ibu ke sini lagi. Maafkan ibu, nak. Mendengar satu kalimat itu, Citra tidak bisa menahannya lagi. Air mata rasanya akan tumpah. Namun, Citra menahannya dengan kuat. Sebaliknya, ia menggenggam tangan kasar ibu mertuanya dengan kedua tangannya. Tidak apa-apa, Bu. Sungguh tidak apa-apa. Ibu Ratih menggelengkan kepala, mengulang kata maaf berkali-kali. Citra hanya menatap ibu mertuanya dalam diam. Dan dalam hati, ia bertekad, Ibu, biar saya yang urus. Saya tidak tahan lagi melihat ibu direndahkan. Saya akan mengakhirinya. Tatapan mata Citra menjadi tegas. Tatapan yang mengandung cinta untuk ibu mertuanya dan kekecewaan yang dingin untuk teman-temannya. Ia tidak akan lagi hanya diam dan menahan diri. Ketika saatnya tiba, Citra akan bertindak. Cahaya senja merembes masuk melalui jendela. Keduanya berdiri berpegangan tangan untuk waktu yang lama. Tanpa kata-kata, namun, mereka berbagi perasaan yang lebih dalam dari kata-kata apapun. Beberapa hari berlalu. Ibu Ratih menepati janjinya untuk tidak membawa teman-temannya ke kafe. Citra pun akhirnya merasa sedikit lebih tenang. Ia berharap semuanya akan berlalu dengan tenang. Namun, dunia tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Sore itu, pintu kafe terbuka dengan kasar. Yang masuk tak lain adalah teman-teman ibu mertuanya. Mereka datang tanpa Ibu Ratih. Wajah Citra langsung mengeras, istri direktur rumah sakit langsung duduk dan berkata, "Kamu tahu kenapa Ratih akhir-akhir ini tidak ikut arisan kami? Kami kesini untuk mencari tahu." "Benar. Jangan-jangan dia menghindari kami gara-gara menantunya?" Mereka tahu ibu mertuanya tidak ada, tetapi mereka tetap duduk dengan percaya diri. Tidak. Justru karena tidak ada, mereka bertindak lebih seenaknya. Citra dalam diam membawakan gelas air. Sabar. Sabar untuk hari ini saja. Batinnya. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut mereka sudah di luar batas kesabaran. Istri direktur rumah sakit berkata kepada pemilik salon, "Ngomong-ngomong, bagaimana kabar klinik suaminya Ratih? Masih ada pasien?" "Entahlah. Beberapa waktu lalu aku lewat, sepi sekali." "Wah. Kalau begitu sebentar lagi bisa tutup, dong?" "Iya. Kasihan sekali Ratih. Keluarganya bangkrut."
Klinik suaminya juga mau bangkrut. Mereka tertawa terkekeh-kekeh. Tanpa ada ibu mertuanya, mereka merasa bebas. Dari balik konter, tangan Citra yang mendengar percakapan itu mulai gemetar. Pemilik salon meninggikan suaranya. Tapi kenapa ya? Ratih cuma bisa dapat menantu seperti ini? Anaknya pengacara publik, menantunya pemilik kafe? Benar. Keluarga macam apa? Ya dapatnya juga yang selevel. Betul, betul. Jodoh itu cerminan diri. Saat itu, sesuatu di dalam diri Citra seolah putus. Ia tidak bisa menahannya lagi, ia meletakkan cangkir yang dipegangnya dengan keras. Citra perlahan keluar dari balik konter. Suara langkah kakinya menggema di kafe yang sunyi. Berdiri di depan meja teman-teman mertuanya, Citra membuka suara. Para tamu sekalian, mohon maaf, tapi jam operasional hari ini sudah selesai, silakan keluar. Seketika kafe menjadi hening. Mereka menatap Citra dengan tatapan kosong. Istri direktur rumah sakit yang pertama bereaksi. Apa? Kamu bilang apa barusan? Jam operasional sudah selesai. Silakan keluar. Hei, kamu mengusir kami? Teman ibu mertuamu? Iya. Silakan keluar. Suara Citra dingin dan tegas. Menantu yang pendiam dan penurut itu telah lenyap. Wajah teman-teman mertuanya memerah padam. Pemilik salon berdiri dengan geram. Tidak punya sopan santun. Kamu tahu siapa aku? Siapa Anda? Saya hanya meminta Anda keluar dari kafe saya, kenapa tidak mau pergi? Apa? Anak ini? Mereka mengemasi tas mereka dengan marah. Istri direktur rumah sakit menatap tajam ke arah Citra dan berkata, baik, kami akan pergi. Tapi lihat saja. Akan kupastikan kafe ini bangkrut. Akan kulaporkan semuanya pada pemilik gedung. Belum pernah aku melihat pemilik kafe yang kurang ajar seperti ini. Akan kukatakan juga pada ibu mertuamu. Lihat saja nanti. Mereka membanting pintu saat keluar. Keheningan kembali menyelimuti kafe. Citra berdiri di tempatnya, menatap pintu yang tertutup. Melapor pada pemilik gedung. Kata-kata itu terngiang di telinganya. Senyum dingin tersungging di bibir Citra. Silakan saja melapor. Coba saja kalau bisa. Citra perlahan kembali ke konter. Ia mengeluarkan sebuah map dari laci. Map itu berisi salinan perjanjian sewa dan sertifikat hak milik gedung. Sudah bukan waktunya lagi untuk bersembunyi. Demi ibu mertuanya, sudah saatnya ia menunjukkannya. Tatapan mata Citra berkilat dingin. Ini adalah ketenangan sebelum badai. Beberapa hari kemudian, Citra menelepon manajer properti yang mengelola gedungnya. Berbeda dari biasanya, suaranya terdengar tegas. Pak Budi, mengenai perpanjangan kontrak untuk klinik kecantikan di lantai 2 dan salon di lantai 3. Iya, Bu Citra. Bulan depan adalah waktu perpanjangannya. Tolong kirimkan pemberitahuan resmi hanya kepada 2 tempat itu. Mulai kontrak berikutnya, uang sewa naik 2 kali lipat. Apa? 2 kali lipat? Itu agak. Kita hanya menyesuaikannya dengan harga pasar, Pak. Selama ini saya sudah memberikan harga terlalu murah. Kalau mereka tidak mau, silakan kosongkan tempatnya. Manajer itu ragu sejenak, tetapi akhirnya menjawab setuju. Keinginan pemilik gedung terdengar sangat kuat. Citra menutup telepon dan menatap keluar jendela. Senyum tipis terukir di bibirnya. 4 hari kemudian, surat pemberitahuan resmi dikirimkan. Tepat hanya ke klinik kecantikan di lantai 2 dan salon di lantai 3. Penyewa lain menerima pemberitahuan perpanjangan dengan syarat yang sama seperti sebelumnya. Niat Citra sudah jelas. Reaksi istri direktur rumah sakit saat menerima surat itu sangat eksplosif. Wajahnya memerah padam saat membaca dokumen itu. Apa? Uang sewa naik 2 kali lipat? Apa-apaan ini? Suaminya, sang direktur, mendekat dan melihat surat itu. Ada apa? Ma? Kenapa? Pemilik gedungnya gila. Tiba-tiba menaikkan uang sewa 2 kali lipat. 2 kali lipat? Tidak masuk akal. Makanya, selama ini baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba begini? Istri direktur rumah sakit itu langsung menelepon manajer properti. Tangannya gemetar hebat. Pemilik salon di lantai 3 juga mengalami hal yang sama. Begitu menerima surat pemberitahuan, ia mengamuk di depan para karyawannya. Apa ini? Tiba-tiba naik 2 kali lipat? Apa orang ini tidak punya hati?
Pemilik salon itu menelepon istri direktur rumah sakit. "Hei, aku juga dapat. Uang sewa naik 2 kali lipat. Kamu juga?" "Berarti hanya kita berdua?" "Sepertinya begitu." "Lantai lain katanya tetap sama." "Apa? Kenapa hanya kita? Apa pemilik gedung ini punya dendam pada kita?" Keduanya kehilangan akal karena amarah. Mereka segera menelepon manajer properti, menuntut untuk bertemu dengan pemilik gedung. Istri direktur rumah sakit berteriak di telepon. "Halo. Suruh pemilik gedung keluar. Aku tidak akan tinggal diam." "Ibu, mohon tenang. Keinginan ibu pemilik gedung sudah bulat." "Bulat apanya? Apa ini main-main?" "Cepat sambungkan teleponnya." "Sulit, Bu. Beliau tidak ingin bertemu langsung." "Lalu kami harus bagaimana?" Pasrah saja begitu, manajer itu merasa serba salah. Namun, instruksi dari Citra sudah jelas. Jangan pernah mengungkapkan identitasnya. Bertahan sampai akhir. Manajer itu merespons dengan tenang, "Ibu, untuk sementara, silakan ajukan keberatan secara tertulis, nanti akan kami pertimbangkan." "Tidak mau tahu tertulis atau apa, aku harus bertemu langsung untuk bicara." Dari seberang telepon, teriakan istri direktur rumah sakit tidak berhenti. Pemilik salon juga melakukan hal yang sama. Keduanya bergantian melayangkan protes melalui telepon kepada manajer. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang yang mengirimkan surat pemberitahuan itu adalah menantu yang mereka sebut tidak jelas dari mana dan level keluarganya rendah. Bahwa wanita muda yang mereka lempari uang 2 ribuan sebagai tip itu sebenarnya adalah pemilik gedung yang memegang nasib mereka. Setelah beberapa hari protes terus berlanjut, manajer properti menghubungi Citra. "Bu Citra, kedua penyewa itu terus memaksa untuk bertemu dengan ibu. Bagaimana ini?" Citra berpikir sejenak, lalu menjawab, "Baik, temui mereka." "Benarkah, Bu?" "Ya. Tempatnya di kafe saya. Sampaikan bahwa pemilik gedung akan bertemu di sana." Manajer itu menjawab setuju, lalu menelepon istri direktur rumah sakit. "Bu, ibu pemilik gedung bersedia bertemu." "Benarkah? Di mana?" "Di kafe lantai 1. Besok sore jam 3. "Kafe? Kenapa di sana?" "Itu keinginan beliau." Setelah menutup telepon, istri direktur rumah sakit itu segera menghubungi pemilik salon. Ia sangat bersemangat karena akhirnya bisa bertemu dengan pemilik gedung. Besok, di kafe itu, identitas pemilik gedung akan terungkap, dan dunia mereka akan terbalik. Keesokan harinya, istri direktur rumah sakit dan pemilik salon tiba di depan kafe, keduanya datang dengan wajah penuh amarah. Tekad untuk melabrak pemilik gedung terpancar jelas di wajah mereka, namun, saat berdiri di depan kafe, istri direktur rumah sakit itu mengerutkan kening. "Kenapa pemilik gedung ini minta bertemu di sini, ya?" "Iya, aneh sekali. Kenapa harus di kafe menantunya Ratih? Menyebalkan. Aku malas melihat wajahnya. Mungkin pemilik gedungnya langganan di sini? Entahlah. Ayo masuk saja. Hari ini harus kita selesaikan." Keduanya membuka pintu kafe dan masuk. Tidak ada pelanggan di dalam. Citra berdiri di balik konter dengan celemek seperti biasa. Melihat Citra, mereka mencibir. "Oh, masih rajin kerja, ya. Kami datang untuk bertemu pemilik gedung." "Di mana tempatnya?" Citra menjawab dengan tenang. "Silakan duduk di meja sebelah sana. Beliau akan datang sebentar lagi." Mereka memilih meja di dekat jendela. Masih ada 10 menit sebelum waktu yang dijanjikan. Sambil menunggu, mulut mereka kembali melontarkan kata-kata pedas. Istri direktur rumah sakit berbisik, "Sebenarnya apa maunya pemilik gedung ini? Tiba-tiba menaikkan sewa 2 kali lipat. Iya, kan? Gila. Selama ini pura-pura baik. Kenapa cuma kita yang dinaikkan? Sementara lantai lain tidak?" Itu yang aneh. Seolah-olah dia punya dendam pribadi pada kita. Pemilik salon melirik sekilas ke arah Citra lalu berbisik, "Hah? Pemilik gedung ini sama saja dengan menantunya Ratih itu. Sama-sama menyebalkan." "Benar. Dua-duanya bikin kesal. Kalau pemilik gedungnya datang, aku akan semprot habis-habisan. Ini bukan perbuatan manusiawi." "Bagus, hari ini kita harus tegas. Aku akan mendukungmu." Mereka menyusun strategi bagaimana akan memarahi pemilik gedung sambil terkekeh-kekeh. Ketika Citra membawakan air, mereka bahkan tidak meliriknya.
Jam menunjukkan pukul 3 sore. Waktu yang dijanjikan telah tiba. Mereka menatap ke arah pintu, menunggu pemilik gedung masuk. Namun, tidak ada seorang pun yang masuk. Istri direktur rumah sakit bergumam kesal. Apa-apaan ini? Kenapa belum datang? Sudah waktunya. Iya, membuat kita menunggu. Saat itulah, terdengar gerakan dari balik konter. Mereka menoleh dan melihat Citra sedang melepaskan celemeknya. Di baliknya, ia mengenakan setelan kerja yang rapi. Ia bukan lagi pemilik kafe sederhana seperti tadi. Penampilannya tampak berbeda. Citra perlahan berjalan menuju meja mereka. Di tangannya ada sebuah map. Tanpa ragu, ia duduk di kursi utama di meja itu. Mata mereka terbelalak. Istri direktur rumah sakit berteriak. "Hei, apa yang kamu lakukan? Ambilkan kami minum. Berani-beraninya kamu duduk di kursi utama? Benar. Apa yang kamu lakukan? Cepat pergi dari situ, nanti pemilik gedung datang bagaimana?" Citra tidak bergeming. Dengan tatapan tenang, ia menatap mereka dan berkata, "Silakan duduk. Kita perlu bicara." "Apa? Kamu menyuruh kami duduk?" Pemilik salon hendak berdiri, tetapi saat itu Citra membuka map di tangannya dan meletakkannya di atas meja. Di dalamnya ada perjanjian sewa dan sertifikat hak milik gedung. Nama pemilik gedung yang tertera di sana terlihat jelas. Citra Lestari. Pandangan mereka terpaku pada dokumen itu. Mata mereka membelalak, lalu mulut mereka ternganga. Citra berkata dengan suara yang tenang namun tegas, "Sayalah pemilik gedung ini." Keheningan total menyelimuti kafe. Wajah istri direktur rumah sakit dan pemilik salon menjadi putih pucat, seolah disambar petir. Keduanya membeku di tempat. "Sayalah pemilik gedung ini." Satu kalimat itu membuat udara di dalam kafe seolah membeku. Waktu terasa berhenti. Istri direktur rumah sakit dan pemilik salon hanya bisa menatap Citra dengan mulut ternganga. Ekspresi mereka seolah baru saja mendengar bahasa alien yang tidak mereka pahami. Istri direktur rumah sakit yang pertama kali membuka suara. Nadanya bergetar. "Apa? Apa katamu tadi, kamu? Pemilik gedung? Benar. Tidak mungkin. Jangan bercanda. Kamu pikir ini lucu? Saya tidak bercanda. Silakan periksa sendiri." Citra menunjuk dokumen yang tergeletak di atas meja. Di sertifikat hak milik, nama Citra Lestari tercetak jelas, lengkap dengan nomor identitasnya. Pemilik salon dengan cepat meraih dokumen itu. Matanya membelalak, akan dimasinggi. "Ini asli, bukan palsu?" "Tentu saja asli. Anda bisa memeriksanya langsung ke kantor pertanahan jika mau." Tapi bagaimana bisa?" Ia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Pikirannya kosong. Saat itu, pintu kafe terbuka. Yang masuk adalah manajer properti, Pak Budi. Begitu melihat Citra, ia membungkuk hormat. "Selamat siang, Bu Citra. Saya datang karena Ibu memanggil." "Iya, Pak Budi. Mohon tunggu sebentar." Mata kedua wanita itu semakin terbelalak. "Bu Citra?" Manajer properti memanggil menantu itu dengan sebutan Bu Citra. Barulah kepingan-kepingan teka-teki itu mulai menyatu di benak mereka. Pemilik gedung yang tidak pernah menampakkan diri, uang sewa yang lebih murah dari pasaran, komunikasi yang selalu melalui perantara. Ternyata adalah wanita muda yang duduk di hadapan mereka ini. Wajah istri direktur rumah sakit menjadi pucat pasi. Semua perkataan yang pernah ia lontarkan kepada wanita ini selama beberapa bulan terakhir berkelebat di benaknya seperti film. Tidak tahu diri, level keluarganya rendah. Ini tip buatmu. Semua kata-kata itu terasa seperti bumerang yang kembali menghantamnya. Pemilik salon pun merasakan hal yang sama. Kakinya terasa lemas. Ia teringat nasihatnya sendiri. Bersikap baiklah pada pemilik gedung kalau tidak mau diusir. Ternyata pemilik gedung itu ada tepat di depannya. Orang yang selama ini ia remehkan, ia perintahkan, bahkan ia suruh-suruh. Citra menatap keduanya dengan tatapan dingin. Ekspresi ramah yang biasa ia tunjukkan telah sirna. Tatapan matanya menyiratkan semua emosi yang telah ia pendam selama ini. "Kalian berdua, selama ini sudah sering merendahkan ibu saya, kan? Itu." Mengejeknya karena keluarganya bangkrut, menertawakan klinik suaminya yang sepi. "Saya dengar semuanya. Citra, itu salah paham.
Kami tidak. Salah paham? Saat Anda mengatakan di depan saya bahwa level keluarganya rendah, apakah itu juga salah paham? Keduanya terdiam. Tidak ada yang bisa mereka katakan. Citra melanjutkan, Anda melemparkan uang 2.000-an kepada saya sambil berkata ini tip. Ingat, apa menurut Anda memperlakukan orang seperti itu adalah hal yang wajar? Suara Citra tetap tenang, tetapi ketenangan itu justru terasa lebih menakutkan. Kemarahan yang dingin lebih menusuk daripada teriakan. Citra perlahan berdiri dari kursinya. Ia menatap ke bawah ke arah mereka, dan melontarkan kata-kata terakhirnya. Jika Anda tidak setuju dengan kenaikan sewa, silakan pergi. Kosongkan tempatnya sebelum kontrak berakhir. Tidak, Citra. Tunggu. Kita bisa bicara. Saya tidak ingin menyewakan tempat kepada orang yang telah merendahkan ibu saya dan menghina saya. Setelah mengatakan itu, Citra berbalik. Ia berjalan masuk ke bagian dalam kafe tanpa menoleh sedikit pun. Manajer properti, Pak Budi, mengikutinya sambil menunduk. Di ruang utama kafe, hanya tersisa dua wanita itu. Kaki istri direktur rumah sakit lemas. Ia jatuh terduduk di kursinya. Pemilik salon pun sama. Wajahnya pucat pasi, matanya menatap kosong ke udara. Bagaimana ini? Bagaimana? Suara keduanya bergetar. Keangkuhan yang tadinya mereka tunjukkan telah lenyap tak berbekas. Di benak mereka sekarang hanya ada satu pikiran. Habislah kita. Benar-benar habis. Hanya cahaya matahari sore yang menerobos masuk ke kafe yang kosong itu. Di bawah cahaya itu, keduanya tidak bisa bergerak untuk waktu yang lama. Menantu yang mereka remehkan ternyata adalah pemilik gedung yang memegang nasib bisnis mereka. Rasanya dunia telah terbalik. Setelah keluar dari kafe, istri direktur rumah sakit dan pemilik salon terdiam 1000 bahasa. Pikiran mereka kosong. Mereka kembali ke tempat usaha masing-masing, tetapi pekerjaan sama sekali tidak bisa mereka sentuh. Istri direktur rumah sakit terduduk lemas di kursi ruang praktiknya, menatap langit-langit. Suaminya datang dan bertanya, "Ma, bagaimana tadi? Sudah bertemu pemilik gedungnya? Kamu kenapa?" "Kita hancur, Pa." "Apa? Maksudmu apa?" "Pemilik gedungnya." Menantunya Ratih. Wajah sang suami mengeras. Ia tampak tidak percaya, tetapi melihat wajah pucat istrinya, ia tahu itu bukan kebohongan. Pemilik salon pun mengalami nasib serupa. Setelah menyuruh semua karyawannya pulang, ia duduk sendirian di kursi, menatap kosong ke cermin. Wajahnya di cermin terasa asing. Ia tidak pernah menyangka bahwa kesombongannya akan runtuh dalam sekejap. Malam itu, keduanya tidak bisa tidur. Kalkulator seolah berputar tanpa henti di kepala mereka. Istri direktur rumah sakit mencoba menghitung biaya pindah klinik, uang jaminan gedung baru, biaya interior, biaya pemindahan peralatan, setidaknya butuh 500 juta. Itu pun kalau beruntung. Pemilik salon juga menghadapi situasi yang sama. Pelanggan setia yang telah ia kumpulkan selama lebih dari 10 tahun di kawasan elit itu akan hilang jika ia pindah. Memulai dari awal di usia sekarang, memikirkannya saja sudah mengerikan. Keesokan paginya, istri direktur rumah sakit menelepon pemilik salon. Suaranya serak. "Bagaimana ini? Aku harus bagaimana? Aku tidak tahu. Semalaman aku tidak bisa tidur. Untuk pindah salon butuh ratusan juta. Kita tidak punya uang sebanyak itu. Aku juga sama. Kalau pelanggan hilang, habislah kita. Bagaimana kalau kita bicara dengan Ratih? Sebagai menantunya, mungkin dia bisa membantu?" "Benar. Hanya itu satu-satunya cara. Ayo kita telepon dia sekarang." Keduanya menelepon Ibu Ratih. Begitu Ibu Ratih mengangkat telepon, suara tangis mereka langsung meledak. "Ratih, tolong kami. Tolong selamatkan kami." "Selamatkan? Ada apa ini? Tolong bicaralah pada menantumu. Katakan padanya kami mengaku salah. Minta dia untuk memaafkan kami sekali ini saja. Usaha kami bisa tutup." "Ratih." Ibu Ratih menghela napas, telepon ini sudah ia duga. Namun, jujur saja, ia tidak merasa kasihan pada teman-temannya. Ia ingat betul bagaimana mereka telah merendahkan dirinya dan menantunya selama ini. Ibu Ratih menjawab dengan tenang, "Aku punya kuasa apa? Kalian yang bersalah pada menantuku. Kami tahu kami salah, kami mengaku salah.
Karena itu kami minta tolong. Kalau kami yang datang, pasti akan diusir. Ratih, tolong temani kami. Ibu Ratih tidak menjawab. Teman-temannya terus memohon. Suara tangis mereka terdengar dari seberang telepon. Akhirnya, hati Ibu Ratih mulai luluh. Betapapun menyebalkannya, mereka adalah teman yang sudah ia kenal selama puluhan tahun. Namun, Ibu Ratih tidak langsung mengiyakan. Kalian coba datang dulu, minta maaf dengan tulus. Aku akan menanyakan dulu pendapat menantuku. Baik-baik. Kami akan datang dulu, tolong bantu kami, Ratih. Telepon ditutup. Ibu Ratih menatap ponselnya untuk waktu yang lama. Perasaan campur aduk tergambar jelas di wajahnya. Sore itu, istri direktur rumah sakit dan pemilik salon kembali mendatangi kafe. Namun, penampilan mereka sangat berbeda dari kemarin. Pakaian yang sederhana menggantikan baju mewah, wajah memelas menggantikan ekspresi sombong. Mereka seperti orang yang berbeda. Saat pintu kafe terbuka, Citra sedang berada di balik konter, mengenakan setelan kerja seperti kemarin. Tatapannya masih dingin. Istri direktur rumah sakit yang pertama kali bicara, suaranya gemetar. Ibu pemilik. Kemarin kami minta maaf. Bukan hanya kemarin, tapi selama ini kami benar-benar minta maaf. Kami sudah buta. Pemilik salon juga menundukkan kepala. Kami pantas dihukum, mohon maafkan kami sekali ini saja. Sungguh ironis melihat para sosialita yang angkuh itu kini membungkuk di hadapan seorang menantu muda. Padahal baru beberapa hari yang lalu mereka menertawakannya. Dengan mulut yang sama, kini mereka memohon untuk diselamatkan. Citra tidak mengubah ekspresinya sedikit pun. Dengan tatapan dingin, ia menatap mereka dan berkata, "Ada perlu apa? Soal uang sewa. 2 kali lipat itu terlalu berat bagi kami. Kami bisa bangkrut. Mohon pertimbangkan sekali lagi. Kami mohon. Tidak bisakah dikurangi sedikit? Kami akan melakukan apa saja untuk meminta maaf." Suara mereka semakin memelas. Mata mereka bahkan berkaca-kaca. Namun, jawaban Citra tetap tegas. "Itu bukan urusan saya. Apa? Silakan pergi. Kosongkan tempatnya sesuai tanggal berakhirnya kontrak." "Tidak, kami mohon. Kami sudah memohon seperti ini. Ini bukan masalah yang bisa selesai dengan memohon. Saya tidak akan mengubah keputusan saya." Wajah keduanya dipenuhi keputusasaan. Istri direktur rumah sakit berkata dengan panik, "Ibu pemilik, tidak, Citra. Kami benar-benar salah. Tolong beri kami kesempatan sekali lagi." "Kesempatan? Saya sudah memberikan banyak kesempatan selama ini. Tapi kalian selalu meremehkan saya. Kami tidak akan begitu lagi." "Sungguh, sudah terlambat." Citra berbalik. Itu tandanya ia tidak ingin bicara lagi. Mereka memanggil dengan panik, "Tunggu. Tolong pikirkan sekali lagi." Namun, Citra tidak berhenti. Ia masuk ke bagian dalam konter. Keduanya berdiri termangu. Mereka merasa gelap mata. Apakah ini benar-benar akhir? Haruskah kami menutup usaha kami? Rasa putus asa menyelimuti mereka. Saat itulah, pintu kafe terbuka dan seseorang masuk. Mereka menoleh, yang berdiri di pintu tak lain adalah Ibu Ratih. Dengan wajah tenang, ia melihat sekeliling kafe, lalu menatap bergantian ke arah teman-temannya dan Citra. "Ibu." Panggil Citra dengan suara pelan. Ibu Ratih berjalan perlahan masuk ke dalam kafe tanpa berkata apa-apa. Melihatnya, secercah harapan muncul di mata teman-temannya. Ratih datang. Dia pasti akan membantu. Namun, ekspresi Ibu Ratih tidak bisa ditebak. Tak ada yang tahu apa yang akan ia katakan. Keheningan yang berat menyelimuti kafe. Malam itu, Citra pulang ke rumah. Kejadian di kafe masih berputar di kepalanya. Wajah memelas teman-teman mertuanya. Dan kemunculan ibu mertuanya di akhir. Citra duduk di sofa ruang tengah dan menghela napas. Suaminya belum pulang karena lembur. Rumah terasa sepi. Tiba-tiba terdengar suara pintu depan terbuka. Yang masuk adalah Ibu Ratih. Setelah kejadian di kafe siang tadi, mereka berpisah tanpa bicara. Ibu Ratih duduk di samping Citra dalam diam, keheningan yang berat menyelimuti mereka. Ibu Ratih yang pertama kali membuka suara. "Citra,
Tadi siang ibu lihat semuanya. Mereka memohon-mohon di depanmu? Iya, Bu. Ibu tahu kamu pasti kesal. Ibu tahu betapa sabarnya kamu selama ini. Citra menunduk. Ia bisa merasakan nada penyesalan dalam suara ibu mertuanya. Ibu Rati meraih tangan Citra dengan lembut dan dengan hati-hati mengajukan sebuah permintaan. Citra, bolehkah ibu minta satu hal? Bisakah kamu memaafkan mereka sekali ini saja? Mata Citra terbelalak. Itu adalah permintaan yang tidak terduga. Memaafkan? Orang-orang yang telah merendahkan ibunya dan menghina dirinya? Ibu? Mereka sudah keterlaluan pada ibu. Mereka mengejek soal keluarga ibu, menertawakan klinik ayah. Kenapa saya harus memaafkan orang-orang seperti itu? Ibu tahu. Ibu tahu semuanya. Lalu kenapa? Bu? Kenapa saya harus memaafkan mereka? Bagaimanapun juga, mereka teman ibu, Nak. Citra tidak bisa menerimanya. Ibu Rati melanjutkan dengan pelan. Orang yang sudah tua itu sebenarnya rapuh. Di luar mereka sombong, tapi di dalam hati mereka semua cemas. Ia bertanya, jika usaha mereka tutup, apakah di usia senja mereka masih bisa memulai lagi? Citra menggeleng. Itu kan akibat perbuatan mereka sendiri, Bu. Benar. Itu akibat perbuatan mereka. Ibu Rati menggenggam tangan Citra lebih erat, matanya berkaca-kaca. Kalau ini karena ibu tidak apa-apa. Sungguh, ibu, direndahkan itu sudah biasa bagi ibu. Sejak keluarga ibu bangkrut, ibu tidak tahu sudah berapa kali direndahkan. Ibu bisa menahannya. Satu kalimat itu membuat hati Citra terasa sesak. Ibu mertuanya lebih khawatir menantunya terluka daripada dirinya sendiri yang direndahkan. Ibu Rati tersenyum pahit dan melanjutkan. Mereka memang jahat. Tapi waktu muda dulu kami juga saling membantu. Ada saatnya mereka mentraktirku makan saat aku kesulitan, ada kalanya mereka meminjamkan bahu saat aku menangis. Ia berkata bahwa ia tidak bisa melupakan semua kenangan itu. Citra tidak bisa berkata apa-apa. Ia tidak tahu bahwa hati ibu mertuanya begitu lapang. Bahkan ia mau merangkul orang-orang yang telah merendahkannya. Saat itu, Citra sadar. Balas dendam bukanlah kemenangan yang sesungguhnya. Memaafkan dan merangkul seperti yang dilakukan ibu mertuanya, itulah kemenangan sejati. Demi ibunya, ia rela mengesampingkan harga dirinya. Citra menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan membuka suara. Baiklah, Bu. Demi ibu, saya akan lepaskan masalah ini sekali saja. Sungguh, Nak? Iya. Tapi kalau lain kali mereka berulah lagi, saya tidak jamin. Iya. Terima kasih, Nak. Terima kasih banyak. Ibu Ratih memeluk Citra dengan erat. Air mata mengalir di pipinya. Citra pun menepuk-nepuk punggung ibu mertuanya sambil menahan air matanya. Keduanya berpelukan untuk waktu yang lama. Keesokan sorenya, Citra menghubungi teman-teman mertuanya, meminta mereka datang ke kafe. Istri direktur rumah sakit dan pemilik salon datang dengan perasaan cemas, takut mendengar keputusan akhir. Citra memberitahu dengan suara tenang. Atas permintaan ibunya, kenaikan uang sewa dibatalkan. Kontrak akan diperpanjang dengan syarat yang sama. Wajah keduanya langsung dipenuhi kelegaan. Selamat, kami selamat. Namun, kalimat Citra berikutnya membuat mereka tegang. Tapi ada syaratnya. Mulai sekarang, jika kalian bersikap tidak sopan pada ibu saya lagi, saat itu juga kalian harus pergi. Mereka mengangguk berulang kali. Kata-kata maaf dan terima kasih mengalir deras dari mulut mereka. Citra hanya mengangguk pelan. Ia memaafkan, tetapi ia tidak akan melupakan. Itulah cara Citra, begitulah beberapa hari yang penuh gejolak itu berlalu. Istri direktur rumah sakit dan pemilik salon berhasil menyelamatkan usaha mereka. Kenaikan sewa dibatalkan, dan kontrak diperpanjang seperti sedia kala. Keduanya merasa benar-benar lega. Namun, ada yang berubah. Sikap mereka, seolah menjadi orang lain, mereka berubah 180 derajat. Beberapa hari kemudian, mereka kembali datang ke kafe. Tidak lagi masuk dengan ribut seperti dulu, mereka membuka pintu dengan pelan dan duduk dengan hati-hati. Mereka memesan sambil berbisik-bisik. Membawa makanan dari luar sudah menjadi hal yang tidak terbayangkan. Setelah selesai minum kopi, terjadi hal yang lebih mengejutkan.
Mereka membawa cangkir mereka sendiri ke konter. Meja pun mereka bersihkan sebelum pergi. Pemandangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sulit dipercaya bahwa mereka adalah orang yang sama yang pernah melemparkan uang 2.000-an sebagai tip. Sikap mereka terhadap Citra juga berubah total. Dulu mereka memanggilnya dengan seenaknya, sekarang mereka membungkuk hormat, Bu Citra. Kopinya enak sekali hari ini. Terima kasih. Bu Citra, kami pamit dulu, ya. Awalnya Citra merasa canggung, tetapi lama-kelamaan ia menerimanya dengan tenang. Tidak ada gunanya mengungkit masa lalu. Selama ia sudah memutuskan untuk memaafkan, Citra juga memutuskan untuk melapangkan hatinya. Sikap mereka terhadap Ibu Ratih berubah lebih drastis lagi. Dulu mereka mengasihaninya, "Ratih, biar aku yang bayar, kamu kan sedang susah." Sekarang, mereka melayaninya seperti seorang ratu. Ketika Ibu Ratih datang ke kafe, mereka langsung berdiri, memberikan tempat duduk, dan memesankan kopi untuknya. "Ratih, duduk sini, biar aku yang pesankan. Hari ini dingin, minum yang hangat, ya? Aku yang traktir." Awalnya Ibu Ratih bingung. Ada apa ini? Namun tak lama kemudian, senyum geli tersungging di bibirnya. Manusia bisa berubah seperti ini. Ya, dunia ini memang menarik, pikirnya. Seiring berjalannya waktu, suasana menjadi semakin cair. Teman-teman yang dulunya hanya bergosip, kini mulai mengobrol dengan Citra. Saat kafe sedang sepi, mereka akan memanggil Citra dan berbagi cerita. "Bu Citra, kuliahnya lancar?" Katanya sedang menulis disertasi. "Ya? Bu Citra, kulitnya bagus sekali. Apa rahasianya?" Citra pun menjawab sambil tersenyum. Awalnya canggung, tetapi lama-kelamaan menjadi lebih natural. Tanpa disadari, mereka telah menjadi penggemar Citra. Datang ke kafe bukan hanya untuk minum kopi, tetapi sepertinya juga untuk bertemu Citra. Suatu sore, Ibu Ratih dan teman-temannya duduk bersama di kafe. Berbeda dari sebelumnya, suasananya sangat hangat. Tawa canda tidak henti-hentinya terdengar. Ketika Citra mengantarkan kopi, mereka berulang kali mengucapkan terima kasih. Ibu Ratih menatap menantunya. Tatapannya penuh dengan rasa terima kasih. Citra pun balas menatap ibu mertuanya dan tersenyum. Tanpa kata-kata, mereka saling mengerti perasaan satu sama lain. Kekuasaan sejati bukanlah tentang menindas dengan uang. Merangkul orang lain dengan hati yang lapang, itulah cara menjadi pemenang yang sesungguhnya. Citra memilih pengampunan daripada balas dendam, dan pilihan itu pada akhirnya mengubah segalanya. Cahaya matahari yang hangat menerobos masuk melalui jendela. Kafe itu dipenuhi dengan suara tawa. Kedamaian sejati telah datang ke kafe kecil di Jakarta Selatan itu.